Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang lebih indah. Tetapi jangan jadikan itu sebagai penghambat untuk berhenti di tempat. Itu pertama dibangun Man IC itu saya yang bikin profil pertama. Oh, iya. Halo Sobat Strengek, dimanapun dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga tetap dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Welcome back to podcast Man Insan Cendekia Asia, kampus Islami, prestasi dan mandiri. Bersama saya Azikri Pujangga. Dan saat ini lagi-lagi kita kedatangan tamu yang super keren dan tentunya memiliki segudang prestasi di dalam dunia perfilman dan juga fotografi. Siapa dia? Ya, saat ini kita bersama Kak Rian Ronald Saputra. Boleh saya hai dulu Kak, kamera. Halo. Selain beliau yang memiliki bakat di dalam dunia perfilman dan fotografi, beliau juga merupakan seorang owner Intan Payung Studio yang berada di Perawang, Provinsi Riau. Yang tentunya studio ini telah populer banget dan menerima banyak sekali tawaran-tawaran dari customer lainnya. Nah, Kak Rian, kalau boleh tahu bagaimana cerita awal Kak Rian dalam merintis karir sebagai pemilik owner Intan Payung Studio? Baik, sejarah itu pertama saya merintis karir itu kira-kira pada tahun 2015. Waktu itu saya masih bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Namun di saat itu ada pengurangan karyawan yang harus mengurangi kapasitas karyawannya. Jadi saya beranjak dari seorang karyawan swasta, kemudian saya coba peruntungan. Kira-kira bisnis apa yang tidak bisa tergerus oleh zaman. Jadi saya coba berinisiatif, kebetulan juga pasangan saya ini juga merupakan orang broadcast. Jadi saya coba mendalami, kita coba pelan-pelan bikin studio foto ya. Awalnya itu bukan studio foto, awalnya kita itu hanya sekedar tukang foto keliling. Iya, tukang foto keliling saya. Setelah dia itu coba menawarkan brand ini. Yang pertama saya foto itu tak salah saya Pak Penghulu Perawang Barat waktu itu, Pak Faisal. Jadi mungkin itu pertama saya coba tawarkan gini, Bapak saya coba foto Bapak. Saya datang ke rumahnya nih, saya bawa kamera. Waktu itu masih Seri Rendah ya. Bapak saya foto Bapak dengan ibu sekeluarga, saya datang ke rumah Bapak. Kalau Bapak suka foto saya, Bapak cetak. Okay. Kalau Bapak tak suka, tak usah bayar. Nah itulah awal dasar saya kayak mana supaya bisa punya studio ya. Jadi coba perlahan-lahan dicetak. Alhamdulillah beliau kasih tanggapan yang oke. Banyak juga cetak sampai hampir penuh rumahnya gara-gara foto itu waktu itu. Alhamdulillah berjalan waktu kita punya modal. Kemudian waktu itu saya kan dipensiunkan dini, jadi ada modal sedikit saya gunakan untuk membeli alat-alat fotografi ya, sedikit-sedikit lah gitulah kira-kira. Oke, berarti ada support seorang mantan yeah. pacar. Iya, betul. Nah, berarti itu awalnya Karian belum memiliki studio yang seperti sekarang ini ya, Kak? Belum, waktu itu ya saya waktu itu dengan mantan pacar ya, sekarang istri saya alhamdulillah. Jadi dengan dukungan dia yang kuat juga, coba meyakinkan saya. Awalnya saya malah cemek ya kan. Apalah ini foto-foto gitu kan, tapi perlahan saya mulai tertarik di bisnis ini gitu. Kenapa saya bilang tertarik? Bisnis foto tuh bisnis yang tidak ada matinya gitu. Kita setiap kejadian, setiap momen itu butuh foto. Baru lahir foto, ya kan? Sunatan foto, mau nikah foto, bahkan orang mati pun difoto kan. Jadi sekarang kebutuhan foto tuh menurut saya ya mudah-mudahan bisnisnya tidak akan berhenti lah gitu, akan masa panjang gitu ya. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, untuk teman-teman yang mungkin memiliki underprivilege, yang tidak memiliki kamera, apakah dari Kakak Rian sendiri ada saran bagaimana pemula itu mulai merintis karirnya dalam fotografi? Dulu juga saya juga belum punya apa-apa ya. Jadi bisa mungkin buat pemula sebelum membeli ya, dalam kutip tentu kan butuh modal. Jadi sebelum kita untuk membeli itu coba saja, sekarang sudah banyak jasa-jasa untuk sewa kamera mungkin ya.
sewa kamera, kemudian kita coba aja ambil beberapa job. Ya makanya jangan terlalu mengejar dulu benefit, tetapi kita coba untuk menghasilkan karya kira-kira orang suka enggak gitu. Itu dulu. Kalau nanti orang suka, maka budget itu dan uang itu akan datang dengan sendirinya gitu. Mungkin cukup dengan sewa aja. Setelah itu kan baru ada menabung, dibeli saja yang semampu kita, jangan terlalu dipaksakan gitu. Berarti nggak ada salahnya buat mencoba ya Kak? Nggak ada salahnya. Karena suatu saat pasti nanti akan terus berproses. Iya, proses. Nah kalau boleh tahu Kak, gimana fotografer pemula saat melakukan kesalahan yang mungkin sering dilakukan tapi tidak ter-highlight oleh mereka? Apakah ada saran dari Kak Rian pada mereka di luar sana? Kalau untuk fotografer pemula ya, bagi saya sih pemula maupun senior itu sebenarnya tergantung situasional saja. Kalau yang namanya pemula tapi dia ternyata banyak teori kan bagus juga ya. Tapi ya menurut saya kalau seorang pemula itu ya tentu kita harus memahami kalangan pasar. Kemudian fokus kita itu mau terjun di mana gitu. Kalau sekarang kita berpikir mau terjun ke dunia foto pernikahan misalnya, berarti kita harus lebih serius menggarap apa-apa aja yang dibutuhkan untuk alat-alat yang bisa menunjang pekerjaan kita gitu. Karena kan kalau namanya pernikahan ini kan adalah momen sekali seumur hidup ya. Jangan sampai karena kita coba-coba terancam momen orang gitu. Makanya saya bilang sebelum turun langsung mengambil job secara langsung, ada baiknya mengikuti orang dulu. Saya juga dulu begitu Bang. Dulu saya ngikut dulu. Saya coba ngikut ada senior saya, dia foto, saya coba mengikuti dia, saya lihat. Cukup lama, hampir 2-3 bulan saya ngikut orang saja. Iya, nggak berani saya langsung ambil job gitu. Saya coba ikut gimana cara dia melayani customer, gimana cara dia di bagian memanage keuangan di dalam itu. Jadi kita jadikan pelajaran. Setelah itu ya cobalah pelan-pelan gitu. Baru coba terjun langsung gitu. Oke Kak, tadi dari tanggapan saya bahwasanya Kak Rian ini nggak cuman hebat di videographer ataupun fotografi, beliau juga hebat dalam public speaking dan juga keilmuan lainnya. Apa yang mendasari Kak Rian memilih fotografi dan videographer sebagai penunjang karir ataupun sebagai pekerjaan utama Kak Rian? Ya kembali tadi, saya di sini merupakan perintis ya. Bisa dikatakan pertama sekali studio foto yang dengan background itu mungkin saya yang pertama di Perawang ya, di Perawang. Sekarang kita berbicara di Perawang. Saya pertama sekali membuka studio itu tahun 2017. Ya. Di situ belum ada studio foto. Jadi ketika baru pertama buka itu antusias ya, namanya yang di daerah lain udah bikin kan. Tapi kan kita baru nih, jadi orang jadi kepo, penasaran. Ramai kali. Saking ramainya itu saya menyewa di studio kecil tuh hanya sekitar 8 bulan. Karena semakin ramai yang foto, studio tidak muat, saya pindah ke tempat yang lebih besar. Itu. Jadi untuk bisnis studio foto dari dulu sampai sekarang sih masih, alhamdulillah masih ramai gitu. Oke Kak, berarti Kakak merintis usaha video foto itu dari tahun 2015. Iya. Tentunya itu bukan waktu yang sebentar ya Kak? Iya. Karena banyak sekali problem dan juga suka duka. Betul. Mungkin boleh di-spill Kak masalah-masalah ataupun berapa hal yang menjadi the incredible moment dalam perjuangan Kakak merintis video grafis studio tersebut. Oke. Nah, berbicara terhadap studio tentu ada pahit manisnya. Iya. Iya, siapapun apapun jenis usahanya pasti ada redup dan ada jayanya. Apalagi yang paling terasa bagi saya itu waktu Covid ya. Iya, siapapun mungkin pebisnis semua orang ada agak down sedikit ketika Covid melanda. Hampir 2 tahun loh gitu. Kita nggak motret gitu. Tapi alhamdulillah lah, ketika itu saya sudah hampir frustasi. Soalnya pernikahan kan dilarang ya. Iya. Karena kita cari makan kan dari wedding gitu. Jadi waktu itu kita juga berupaya berinovasi bagaimana dalam keadaan Covid ini kita bisa tetap ada pendapatan. Ya gitu. Iya, terakhir berdoa lah gitu kan. Dengan ya Allah mungkin ini bukan jalan usaha atau aku harus cari yang lain.
Gitu, sempat terpikir gitu ya. Iya. Udah pendapatan udah nggak ada, sementara fasilitas semua harus dibayar kan, anggota juga harus dibayar, karyawan. Tapi setelah itu ternyata hanya 1 bulan pertama. Ya, 1 bulan pertama, di bulan kedua mulai ada titik terang. Titik terangnya gini, karena COVID orang tidak boleh wisuda, wisuda online ya. Iya. Jadi diadakanlah wisuda online. Nah itu jadi, oh ya, gimana aku bikin promo wisuda online? Wisuda online, nah kita foto wisuda dengan harga potong, jadi 70% gitu. Akhirnya dengan cara begitu ramai, nah ramai lagi yang datang. Jadi kalau setiap wisuda itu kan biasanya orang di Pekanbaru kan, di studio sana. Jadi sekarang cukup di studio Perawang aja orang udah bisa mengabadikan momen. Alhamdulillah bangkit lagi, ya meskipun tidak sama dengan penghasilan sebelum COVID, tetapi bisalah. Itulah Allah jawab kan, selagi masih berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan kasih jalan kita. Oke Kak. Nah Kak, kalau menurut Kakak sendiri nih Kak, seperti yang kita ketahui kan di zaman yang modern seperti ini Kak, sudah banyak sekali teknologi dan juga hal-hal canggih yang dibuat oleh manusia untuk menggantikan beberapa peran manusia, dan terutama itu juga memasuki kawasan fotografi dan videografer. Menurut Kak Rian sendiri, apakah di masa yang akan datang nanti peran seorang fotografer itu akan tergantikan 100% oleh kecerdasan buatan atau biasa kita bilang AI ya Kak? Iya. Nah, sekarang kita menanggapinya begini. Semakin maju teknologi, maka pekerjaan kita akan semakin gampang. Di satu sisi ya, Betul, ya. satu sisi. Seperti ngedit ya. Alhamdulillah, terbantu kita dengan teknologi yang ada. Memang betul, cuma nanti dari waktu ke waktu. Tapi saya rasa 100% itu tidak. Sehebat apapun AI, sehebat apapun teknologi, kalau tidak ada manpowernya, ya sama aja. Nah, di dunia bisnis fotografi dan studio ini memang kita tidak boleh pula menolak teknologi gitu. Kayak sekarang banyak lagi rame-ramenya kan self-portrait. Iya. Iya, self-portrait gitu. Letak kamera, letak lighting semua, kita cuma atur timer. Nah, foto 10 menit sekian gitu kan. Bagus gitu. Tapi saya belum ada karena ada beberapa alasan yang saya memperkuat. Pertama itu nanti tugas fotografer nggak ada. Oh, iya, iya. satu lagi harganya tentu beda kalau ditangani secara langsung sama ahlinya dengan yang itu. Tapi kalau seperti self portrait ini sepertinya hanya musim-musiman. Karena bagaimanapun orang datang ke studio foto itu karena tidak bisa berpose. Iya ya. Jadi kebanyakan Dari orang arah ini, hampir 100% enggak ya. Adalah sekitar 80% orang datang ke studio itu dengan alasan arahin ya bang ya, kami tak bisa bang, kami kaku foto bang, apalagi yang prewedding nih kan, nggak mungkin dia self-portrait kan, apa gunanya jasa fotografer. Nah disitulah kita berpedoman bahwa mudah-mudahan bisnis ini tetap lancar. Amin. Walaupun dengan adanya inovasi kemajuan teknologi ya tidak harus kita surut ke belakang kan, harusnya kita berpacu dengan itu gitu. Ketika ada AI ya ambil positif aja, berarti kita bisa terbantu. Yang dulunya cropping itu satu-satu kan, tinggal ketik aja AI, hilangkan background, hilang gitu. Jadi sangat terbantu. Cuma untuk mengimbangi AI ini tentu dengan teknologi yang bagus pula kan, nggak bisa pula dengan RAM komputer yang kecil gitu. Otomatis kita yang harus dituntut untuk lebih upgrade sama perkembangan zaman gitu ya. Oke, baik Kak. Iya. Terakhir nih Kak, pertanyaan penutup. Kira-kira Kakak punya pesan nggak untuk anak-anak Indonesia di luar sana ataupun mungkin pada siswa-siswa yang ada di Maninsan Cendekia Sia untuk meningkatkan kemampuan dalam videografer dan fotografi mungkin Kak? Oke. Kalau menurut saya tentu pedomannya begini. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang lebih indah. Jadi semua proses itu ada masa sulitnya. Tetapi jangan jadikan itu sebagai penghambat untuk berhenti di tempat. Banyak saya lihat fotografer kawan-kawan yang sudah merintis mencoba, baru setahun 2 tahun sepi tutup. Saya juga prihatin dengan hal demikian. Artinya apa? Kita harus siap dengan ini semua. Apapun yang dihadapi, ya hadapi gitu. Contohnya seperti COVID kemarin, tidak sedikit fotografer yang balik arah, ada yang lagi masuk lagi ke dalam jadi kontraktor atau gitu kan. Mungkin tidak siap. Jadi semua itu harus dipersiapkan, terus asah kemampuan, asah bakat gitu. Saya saja yang sudah usia begini masih mau belajar gitu.
Apalagi di dunia fotografi dengan peralatan yang serba canggih sekarang, kalau kita tidak upgrade, kita tidak menyesuaikan dengan zaman, maka kita akan ketinggalan. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus rajin ya di sosial media, kita harus rajin berinteraksi, kita harus rajin minta masukan sama orang lain, jangan merasa hebat, jangan pula merasa jumawa, oh aku nih hebat. Tak ada yang hebat. Semua fotografer itu rata-rata niatnya sama. Bagaimana menghasilkan suatu karya yang bagus, tetapi, nah itu ada tapinya. Bagaimana karya itu bagus, maka lakukanlah dengan ikhlas. Kalau semua itu dilakukan dengan keterpaksaan atau hanya mengejar benefit atau profit saja, percayalah, tidak akan lama. Hebat pun kita, tetapi kalau kita tidak punya attitude, maka itu akan bertahannya tidak akan lama. Jadi kunci dari fotografi dan di dunia lapangan ini studio lah. Yang penting harus ramah. Iya kan? Iya, Nggak mungkin kan kita motret orang dalam keadaan muka, woi, senyum. Kabur semua kan. Jadi makanya kita harus lebih lembut gigi daripada lidah. Itulah istilah kalau orang Melayu bilang kan. Apapun lah yang disebut orang gini-gini ya, namanya customer, dia adalah raja. Apapun yang dia inginkan ya kita harus layani dia. Selagi masih dalam konteks ya. Artinya, bang, saya tuh maunya kayak gini, angle saya ini sebelah kiri nih kalau foto gitu, banyak ya. Ya ikuti aja gitu. Otomatis pasangannya, bang harus ngikut ya bang ya, karena kakak nih si paling angle kiri gitu. Ya kita fotografer harus menyesuaikan dong, nggak mungkin kan memaksakan, enggak gitu. Tak boleh. Kalau fotografer tuh harusnya menjadikan customer itu adalah raja ya. Oke Kak. Siap. Baik Kak, terima kasih banyak atas antusiasnya dalam menghadiri podcast pada hari ini. Siap. Dari tadi kita mendengarkan bahwasanya dari cerita Kak Rian tadi, tidak ada yang tidak mungkin ya guys. Semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk terus berjuang, untuk terus bermimpi dan mewujudkan apa yang mereka cita-citakan. Selagi kita tetap berusaha dan berikhtiar, tentu semua yang kita inginkan akan terkabulkan satu persatu. Oke, baik, saya lupa tentang Manice ya. Oke. Jadi Manice ini merupakan tempat saya untuk berbagi pikiran lah dengan baik dengan majelis gurunya, dengan siswanya, karena sejak Manice ini didirikan saya sudah bergabung ya dari tahun 2016 apa berapa ya. Itu pertama dibangun Manice itu saya yang bikin profil pertama. Sampai hari ini di tahun 2023 kemarin masih saya yang bikin profilnya. Arti katanya saya melihat perkembangan Manice itu memang cukup pesat. Apalagi saat ini sudah ada jurnalis ya, ada jurnalistik yang menurut saya ini adalah sebuah inovasi yang bagus yang dibuat oleh sekolah, eskulnya, yang bisa membuat anak-anak ini lebih dekat dan lebih bisa mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Jadi saya rasa ini sebuah terobosan yang bagus. Mudah-mudahan Manice terus maju jaya, terutama di bidang jurnalistik. Oke. Media juga ya, multimedianya ya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Semoga tetap dilancarkan semua urusannya. Amin. Dan semoga bisa kembali lagi ke Manice di lain waktu ya, Kak. Siap. Oke. Iya. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.